Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Aulia Syamsuddin dengan NIM 216121129 akan membuat video untuk memenuhi tugas Translation and Interpreting. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction of Interpreting. Interpreting is a crucial aspect of communication that involves facilitating the exchange of information between individual who speak different language, di mana interpreting adalah aspek yang penting dalam komunikasi yang melibatkan fasilitas pertukaran informasi antara individu yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Pada interpreting membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kedua bahasa, seperti pada konteks budaya maupun konteks pemahaman arti kata itu sendiri. Perbedaan dari translation yaitu adalah translation itu biasanya menerjemahkan dari bahasa asli menuju bahasa target tapi menggunakan tulisan, sedangkan pada interpreting adalah menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa target dengan secara real time. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar interpreting dan pentingnya interpreting dalam berbagai situasi. Interpreting sendiri adalah process of converting spoken or signed language from one language to another, ensuring that the original message of conveyed accurately and effectively. Dimana interpreting adalah proses mengubah bahasa lisan atau isyarat dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memastikan bahwa pesan tersebut disampaikan secara asli dan akurat dan efektif. Proses ini melibatkan beberapa hal seperti pendengaran yang aktif, pemikiran yang cepat, pemahaman yang cepat, komunikasi yang tepat, dan memastikan bahwa makna yang dimaksud itu tetap terjaga maksudnya. Type of interpreting. There are several types of interpreting, include yang pertama ada simultaneous interpreting, di mana jenis interpreting ini melibatkan interpreting yang secara real time melalui handphone, earphone, atau beberapa hal yang lain. Ini untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu dapat segera disampaikan. Yang kedua ada consecutive interpreting, yaitu adalah metode dengan mendengarkan kemudian dicatat lalu pesan itu diinterpretasikan setelah pembicara itu selesai. Yang ketiga ada whispered interpreting, biasanya ini menggunakan sistem bisik yang secara simultannya itu dalam situasi ketika penjuru bahasaan itu tidak simultan atau tidak memungkinkan. Jadi ketika ada banyak orang, biasanya interpreting itu akan membisikkan dari bahasa asli ke bahasa target. Yang selanjutnya ada sign language interpreting, yaitu adalah menggunakan bahasa isyarat. Biasanya ini dikomunikasikan untuk orang-orang dengan keterbatasan, yaitu atau menggunakan atau individu yang tuli atau sulit mendengar. Yang kedua ada importance of interpreting. Jadi interpreting ini biasanya digunakan ketika yang pertama ada healthy care, yaitu komunikasi yang penting dalam lingkungan kesehatan. Jadi ini untuk membantu para pasien agar dapat memahami prosedur medis yang sedang dilakukan. Yang kedua ada law enforcement atau komunikasi antara petugas atau penegak hukum dengan individu yang tidak mengetahui atau tidak menguasai bahasa tentang hukum. Yang ketiga ada education atau pendidikan, di mana interpreting ini membantu untuk menjembatani kesenjangan antara guru dan siswa yang memiliki dua bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir ada bisnis, di mana interpreting ini memfasilitasi komunikasi untuk bisnis internasional. Biasanya ketika sedang rapat besar atau sebagainya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya ada skill required for interpreting, yaitu adalah skill di mana para interpreter itu harus menguasai. Yang pertama ada language proficiency, yang biasanya itu menginclude tentang keseluruhan pendalaman tentang bahasa seperti grammar, vocab, atau idiom yang lainnya. Yang kedua ada cultural awareness, di mana interpreter itu harus memahami konteks budaya dan memastikan keakuratan penerjemahan
pada bahasa target yang akan diterjemahkan. Yang ketiga ada active listening, di mana interpreter itu harus mampu mendengarkan dengan baik dan perhatikannya secara akurat. Selanjutnya ada quick thinking, di mana interpreter itu harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang cepat, akurat, serta memproses dalam waktu yang cepat, sehingga tidak membuang banyak waktu ketika menerjemahkan. Selanjutnya adalah communication skills, di mana para interpreter itu harus memiliki keterampilan berbicara secara verbal maupun non-verbal, sehingga dapat menyampaikan pesan secara efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa interpreting adalah proses yang kompleks dan penuh nuansa yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa, budaya, maupun teknik komunikasi kepada orang lain. Terlebih pada saat menjelaskan dari bahasa asli menuju bahasa target dengan dasar-dasar yang wajib dipahami, wajib dipelajari agar dapat menghandle dalam segala situasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.